Israel semakin memantapkan langkah menguasai seluruh wilayah Gaza di Palestina. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menginstruksikan militernya untuk membebaskan warga Israel yang disandera di Gaza sebelum akhirnya menyerang Hamas. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד, להילחם יחד, כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו, את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang keras keputusan Israel tersebut. The decision marks a dangerous escalation and risks deepening the already catastrophic consequences for millions of Palestinians. It could further endanger more lives, including the lives of the remaining hostages. Sejak Israel menggempur wilayah Palestina Oktober 2023, lebih dari 62.000 orang meninggal dan lebih dari 153.000 orang lainnya terluka. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau untuk korban luka Gaza. Tapi idenya nanti mereka akan dipulangkan kembali ke Palestina atau gimana? Nah, kita nggak ngebahas itu. Itu kan semua seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu sudah dikatakan bahwa ini semua akan tentu kita siap jika diminta, kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu, bahwa itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap siap mengobati 2.000 warga Gaza. Tapi sejumlah pihak menilai pemerintah perlu mempertimbangkan rencana ini dengan matang dan hati-hati. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas rencana Israel menguasai seluruh wilayah Gaza bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Sukamta. Selamat malam, Pak Sukamta. Selamat malam. Dan juga ada Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, saya mau ke Prof dulu. Prof, ini kan Israel melalui pemimpinnya Benyamin Netanyahu ini menyatakan, mendeklar akan mencaplok Gaza nih. Begitu. Indonesia sebenarnya bisa intervensi apa sejauh ini? Ya, kalau misalnya intervensi tentu tidak bisa. Kita tidak bisa melakukan apapun karena kekuatan yang menguasai Gaza sekarang ini adalah Israel dengan tentara-tentaranya, dan itu didukung oleh Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya sekarang Gaza dibuat sedemikian rupa supaya dikosongkan, misalnya rakyatnya dibuat kelaparan, rakyat di Gaza, Palestina, lalu kemudian ketika mereka mau mengambil makanan ditembakin semua, lalu kemudian kita juga udah tahu 60.000 orang sudah ditembak mati dan lain sebagainya, tanpa melihat laki perempuan. Alasan mereka bahwa di antara mereka pasti ada pejuang Hamas, begitu ya. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Jangankan Indonesia yang bisa lakukan, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa lakukan. Sekarang ini ada gerakan dari negara-negara Eropa, Inggris, kemudian juga Perancis yang akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tapi yakin sama saya, ini pun tidak akan bisa menghentikan Israel untuk tidak menguasai Gaza. Nah, di posisi ini, saat ini kan juga di sisi lainnya Indonesia sudah juga menyatakan nih siap akan menampung warga Gaza yang sampai 2.000 jumlahnya. Nah, ini bagaimana juga dilihatnya sebenarnya? Ya, saya pegang ya pernyataan dari Pak Wamenlu tadi bahwa ini semua harus persetujuan dari Palestina. Satu, dan kemudian persetujuan dari mereka-mereka rakyat Palestina yang ada di Gaza. Karena begini, yang saya monitor dari percakapan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Netanyahu pada waktu pertemuan mereka beberapa waktu yang lalu di Gedung Putih, Netanyahu mengatakan bahwa kami sedang bekerja dengan Anda Amerika Serikat ke negara-negara yang mau menerima orang-orang dari Palestina. Nah, ini kalau terjadi bahaya sekali. Bahaya. Karena apa? Karena terus terang saya harus mengatakan bahwa bagi rakyat Palestina yang penting adalah tanah air mereka. Mereka mati pun adakan di sana. Kita ini menjelang 17 Agustus. Ya, kita dulu berjuang
mati pun kalau bisa di negara kita, sakit pun di negara kita. Nah, kalau gitu saya mau minta pandangannya ke Pak Sukamta. Sebenarnya Pak Sukamta sendiri juga melihat bagaimana di satu sisi, baik, niat kita adalah bersiap begitu ya untuk kemudian juga menerima warga Gaza yang kemudian terluka untuk kita obati. Nah, tapi satu sisi juga ada klaim juga dari Netanyahu bahwa mengumpulkan pejabat Israel akan mengambil alih Gaza. Gimana caranya melihat dua sisi yang berbeda ini, Pak Sukamta? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Netanyahu itu menunjukkan niat aslinya sejak awal bahwa mereka ini tidak ingin memberangus Hamas, bukan mau menumpas pejuang, tapi memang tujuan utamanya Israel itu adalah menduduki Gaza dan ingin menghapuskan penduduknya. Kalau bisa diusir, kalau nggak bisa diusir, dibunuh. Nah, ini apa yang sedang terjadi, pemboman tiap hari, tiap saat, nggak peduli itu tempat-tempat sipil, tempat pengungsian, sekolah, rumah sakit, semua dibunuh. Kemudian diboikot, dilaparkan ketika mereka dipaksa dengan segala. Orang Palestina ini orang yang paling sabar di seluruh dunia. Nah, dengan kelaparan sehari, 2 hari, 3 hari, mereka tidak ada keluhan sama sekali, tidak mengeluh sama sekali. Tapi ketika 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada air bersih, bahkan sumur-sumur pun ditutup. Jadi inilah kekejaman Israel, wajah yang asli. Jadi sebenarnya kalau Pak Sukamta melihat sendiri sikap Indonesia yang ingin mengobati begitu ya, membawa warga Gaza untuk ke Pulau Galang ini sudah tepat atau tidak? Sebetulnya isu soal pengobatan di Galang itu kan isu yang mungkin intervensi militer. Saya kira ini menjadi dorongan bagi kita semua, pemerintah Indonesia, parlemen, bangsa Indonesia yang memang secara konstitusi ditugaskan untuk menghapuskan penjajahan di seluruh dunia dan membela pejuang kemerdekaan ini, untuk do something, untuk membuat terobosan yang baru. Yang seperti apa saya kira kita perlu mengkonsolidasikan. Poinnya menurut Pak Sukamta adalah 2 hal yang berbeda ya Pak Sukamta. Sebentar, nanti saya ke Bapak lagi, saya mau tanya kembali ke Prof. Prof, apakah benar ini? Maksudnya tadi dibilang memang ada 2 begitu ya perbedaan begitu, tapi bagaimana sebenarnya orang, apakah sama persepsinya? Bisa mengambil? Ini yang bahaya ya. Saya mohon maaf Pak Kamta, saya harus berbeda pendapat mengenai masalah ini. Karena apa? Kalau saya monitor di media-media di Israel, ya, misalnya Jerusalem Post, dan dalam kondisi perang itu tidak boleh orang setempat dikeluarkan tanpa persetujuannya. Tapi kalau tadi Pak Wamenlu, Pak Tata bilang bahwa kami tidak ada niat untuk kemudian membawa warga untuk mengosongkan begitu. Ya. Sekarang gini, makanya saya katakan, yang saya pegang adalah kata-kata dari Pak Wamenlu yang mengatakan bahwa kita akan bicara dengan otoritas Palestina. Pertanyaan berikutnya adalah otoritas Palestina itu yang mana? Kalau misalnya yang sekarang ada, itu yang mereka dari tepi barat lebih banyak. Ya, Presiden Abbas dan lain sebagainya, bukan yang dari Gaza. Nah, kalau misalnya mereka oke-oke saja, lalu kemudian paksa itu bukan berarti harus dengan senjata loh ya. Dengan pemanis bahwa kami obati dan lain sebagainya sehingga mereka keluar, itu kayak apa? Dan ingat, Bapak Presiden pernah pergi ke Turki, ke beberapa negara Arab pada waktu itu, dan waktu itu menawarkan ide ini. Dan di Turki ditolak. Rakyat Palestina harus tinggal di Palestina. Karena permasalahan di Palestina itu permasalahan tanah. Dan bukan masalah misalnya saja kekejaman yang mereka hadapi. Kekejaman mereka akan hadapi. Yang penting adalah bagi mereka, tanah mereka tidak boleh diambil oleh Israel. Dan kalaupun diobati lebih baik di dalam. Lebih baik di dalam. Dan jangan sampai ya, di Indonesia kita juga punya persepsi yang jelek. Nanti rakyat melihat pemerintah kita, bahwa pemerintah kita sesuai dengan kehendak dari Israel. Itu nggak benar itu seperti itu. Nah, kalau kayak gini menanggapinya gimana Pak Sukamta? Bagaimana juga caranya meyakinkan, kalau niatnya baik, mungkin timingnya? Gini, saya kira Prof. Hikmah agak kurang salah memahami maksud saya.
Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memang mengkomunikasikan, menyediakan pengobatan warga di Pulau Galang. Itu timingnya kemarin. Terus tiba-tiba sekarang ada timing baru. Perdana Menteri Israel mengatakan mau mencaplok Gaza. Jadi maksud saya diskusi kita jangan disambungkan di situ. Kita fokus saja bagaimana mencegah supaya Israel, pencaplokan Gaza oleh Israel ini bisa dicegah oleh kekuatan dunia gitu loh. Pak Kapta ya, mohon maaf saya potong di sini ya. Membuat opini nanti terpecah belah. Enggak, jadi saya potong di sini. Nanti kita diskusi kalau misalnya saya melihat Netanyahu sudah bicara sejak lama terkait dengan bagaimana supaya Gaza itu kosong dari rakyat Palestina. Kenapa? Dia manfaatkan 7 Oktober 2023 untuk menghapuskan yang namanya rakyat Palestina di Gaza. Saya tahu persis fakta itu. Jadi maksud saya adalah kita fokus saja mencegah itu. Oke. Nanti kalau kita diskusinya soal Galang, fakta yang sesungguhnya yang tujuan Netanyahu itu nggak dibahas. Nanti kita ribut sendiri di dalam gitu loh. Jadi saya tahu persis maksudnya. Dan saya tahu tujuannya Netanyahu memang itu. Tapi kalau diskusi kita adalah soal opini tentang Galang setuju nggak setuju, kita nanti akan terbelah di sini dan Netanyahu akan tercapai cita-citanya gitu loh. Oke. Saya sih nggak pernah bicara soal Galang ya sampai saat ini. Maka saya tadi katakan Pak Wamenlu, saya pegang kata-katanya. Kita soal Galang dulu. Nggak usah kita diskusikan dulu, toh persyaratan yang dikatakan oleh Wamenlu itu juga dikatakan Presiden, itu hampir mustahil kok dilakukan. Oke, tapi kemudian pertanyaannya kenapa dihembuskan bahwa ada wacana untuk membawa warga Gaza untuk berobat ke sini? Usai jeda ya Bapak-Bapak ya, tahan dulu, tetap bersama kami. Nah, itu yang... Tahan dulu Pak Sukamta, sebentar nanti kita akan jeda, kita kembali lagi. Lanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Jadi Pak Sukamta, menurut Anda sendiri pemerintah sebenarnya perlu sangat hati-hati sekali nggak untuk mengambil keputusan akan merawat warga Gaza di Indonesia? Oh ya, itu ada diskusinya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Wamenlu tadi, itu hampir mustahil kok dilakukan. Misalnya persetujuan Palestina, seluruh pihak yang Palestina, itu siapa sih yang dimaksud? Itu kan maksudnya persetujuan antara pemerintah otorita Palestina, para pejuang di Gaza, ada Hamas, ada Jihad Islam. Tapi sudah kandung kemana-mana informasinya, Pak. Pengungsi sendiri, ya. Sudah kandung kemana-mana informasinya ini bahwa akan dibawa warga Gaza. Loh, itu kan prasyaratnya itu harus satu paket toh yang disampaikan itu, bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi, harus juga disetujui oleh negara sekitar. Itu kan hampir mustahil itu. Itu kan statement yang di dalamnya itu satu paket. Kan begitu. Tetapi prasyarat-prasyaratnya tetap harus dipenuhi kan. Oke. Jadi itu sesuatu yang menurut saya ya sesuatu yang hampir mustahil lah. Oke, sesuatu yang yang kemudian mesti dikaji lagi, tapi ini kemudian sudah berembus, bagaimana nih harusnya kita bersikap kalau gitu, Prof? Ya, yang pasti harusnya kita fokus saja kepada pencegahan yang dilakukan oleh Netanyahu itu. Oke, bagaimana ini, Prof? Ya, jadi kalau saya lihat di media-media di Israel, mereka mengatakan bahwa ada deal-deal tersebut. Dan deal-deal ini sebenarnya nanti lewat Amerika Serikat, jadi bukan lewat Israel langsung ke Indonesia. Tapi yang secara non-formalnya, ada yang dari Mossad dan lain sebagainya, itu sudah melakukan upaya-upaya seperti itu. Nah, ini kan sudah terbangun image di Israel terkait dengan masalah ini. Lalu kemudian ada persiapan di Indonesia dan lain sebagainya. Maksudnya masalah bahwa akan ada bantuan untuk membawa warga begitu? Membantu warga Palestina ke Indonesia dan mereka Israel minta agar Amerika Serikat nantinya akan memfasilitasi hal ini ke Indonesia, begitu kan? Ini kan bahaya nih kalau misalnya seperti itu. Ya, saya ini kan dapat informasi ya tinggal klik-klik aja, transparan kok ada di media dan lain sebagainya. Nah, nanti kan kita udah tahu, oh iya ya seperti ini. Nah, ini yang saya katakan, ini yang
kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti persepsi dari negara-negara Islam, ya termasuk juga kayak Turki, mereka mengatakan ini Indonesia seperti apa sih? Katanya mau berpihak kepada rakyat Palestina. Kok tapi mengambil kebijakan yang seperti ini begitu? Jadi wacana ini harusnya di stop? Kalau menurut saya harusnya di stop. Kemarin itu kan Bapak Presiden setelah pulang dari lawatannya sudah mengatakan bahwa kita lihat seperti apa begitu kan, terus nggak ada apa-apa. Kok tiba-tiba sekarang muncul bahwa ada di Pulau Galang dan lain sebagainya. Ini gimana nih? Kecuali kalau misalnya ya yang dianggap sebagai orang-orang Palestina itu yang berada di luar Gaza, ya kan? Kalau misalnya berada di luar Gaza, oke lah. Misalnya dia ada di Yordania atau yang ada di Mesir, dia ada yang sakit dan silakan kalau yang sebelah sana. Tapi kalau misalnya yang ada di Gaza itu sudah dianggap sebagai tujuan dari Israel dan tanpa kita paham, jadi kayaknya Indonesia ini naif. Ini nanti orang di luar negeri bilang nih orang Indonesia ini naif sama bodoh sama aja. Oke, jadi harusnya bagaimana kita harus bersikap, Pak Sukamta, supaya tadi itu harus bagaimana dengan polemik yang ada dengan Israel yang mau mengosongkan, satu sisi juga kita Indonesia juga siap untuk menampung warga Gaza. Ya kalau media tidak terus menyiarkan tentang galang terus, sebetulnya nggak akan terbentuk opini ini sebetulnya. Fokus saja pada menentang kebijakan pencaplokan Gaza oleh Israel, oleh Netanyahu. Karena kita ribut di sini begini, nanti Netanyahu tahu-tahu sudah deklarasi itu pencaplokan gitu. Jadi harusnya ini wacananya di stop sendiri. Maksudnya dalam arti ada siapa yang harus stop? Artinya dalam hal ini adalah pemerintah yang harus menjelaskan? Kan Wamen tadi sudah menjelaskan. Saya kira apa yang disampaikan Wamen itu kita jadikan pegangan lah. Kalau gitu singkat aja Prof, apakah dengan pernyataannya Pak Arman Hatta Nasir ini sudah cukup untuk clear-kan? Ya, jadi saya setuju kalau yang terakhir ini bahwa sama Pak Sukamta ini harus diklarifikasi dan DPR mempunyai peran untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, bisa menanyakan ini seperti apa, maunya kemana. Kalau kami ini kan warga negara biasa, kalaupun pengamat apalah gitu kan. Tetapi kalau DPR punya kewenangan untuk menanya kepada pemerintah, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda maksud, ini ada deal-deal seperti ini. Di Israel sudah ada berita-berita seperti ini. Anda tahu nggak nanti konsekuensinya terhadap negara ini? Nanti seperti Pak Kamta bilang, kita diadu domba di dalam negeri. Kan nggak benar kalau kayak gini. Berarti artinya juga dari DPR harus memanggil juga dari pemerintah untuk memberikan penjelasan juga. Betul sekali. Tidak gaduh begitu ya. Betul. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Sukamta, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Dan saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Malam sampai di sini. Di penghujung Sapa Indonesia Malam hari ini kami mengingatkan Anda agar jangan lupa untuk terus mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.